Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayo saudara sayyidat yang muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian tadasar dan tarjamah. Alhamdulillah kita sampai pada pertemuan terakhir yang lalu adalah tentang munsharif wa ghairu munsharif. Tentang isim yang betul-betul bisa berakhiran berubah dan fiil yang akhirannya berubah tetapi dengan batasan-batasan tertentu, yaitu ghairu munsharif, yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Kita akan lanjutkan pada hari ini kajian bahasa Arabnya dan juga i'rabnya. Namun sebelum itu marilah kita awali bersama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, kita buka halaman 23 lanjutan yang lalu. Nomor 46 ya. Isim mabni. Isim mabni. Ya, isim mabni. Ibu Rian, tafadhali bil qiraah. Ibu Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya tidak dapat berubah-ubah kepada keadaan lain. Ia tetap dalam kondisi aslinya dalam berbagai keadaannya. 47. Sebutkan macam-macam isim yang mabni. Secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Isim yang asli mabninya. 2. Isim mu'rab yang menjadi mabni karena suatu keadaan. 48. Sebutkan macam-macam bagian itu. Isim yang asli mabninya terdiri 8 macam, yaitu 1. Domair. Asmaul isyarah. C. Asma al mausul. Asma al mausulah. D. Asma asyarah. Asma al isyarah. D. Asma al istifham. F. Asma al af'al. Asma al af'al, betul. G. Ya'dul kitayat. H. Ya'dud duruf. Ba'dud duruf. Duruf. Ya, ba'dud duruf. Baik. Kita ulang lagi, Ibu, Bapak yang muliakan, halaman 23 tadi. Apa itu isim mabni, kan gitu ya? Apa itu isim mabni? Isim mabni ialah isim yang keadaan akhirannya, tidak dapat berubah-ubah kepada keadaan lain. Ia tetap dalam kondisi aslinya dalam
berbagai keadaannya. Baik. Jadi selain fiil, kalau pertemuan yang lalu ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, ada kata yang akhirannya tidak berubah. Ini juga ada isim yang akhirannya tidak berubah. Ada isim yang akhirannya tidak berubah. Yaitu isim-isim yang keadaannya satu keadaan saja akhirannya itu. Tidak akan ada berubah kemana-mana. Misalkan kalau misalkan dhammah ya dhammah saja. Begitu. Kalau fathah ya fathah saja. Seperti itu ya. Kalau kasroh ya kasroh saja. Nah, itu keadaan isim itu tidak berubah-ubah, maka namanya mabni. Pada pertemuan yang lalu kita bahas apa bedanya mabni sama bina. Nah, apa bedanya mabni dengan bina? Itu dua hal sebenarnya yang sebenarnya beda penunjukannya saja, gitu ya. Kalau bina itu adalah keadaan akhirannya, itu namanya bina. Keadaan yang tidak berubah-ubah itu namanya keadaan yang tidak berubah-ubah namanya bina. Ya. Sedangkan kata yang akhirannya tidak berubah-ubah itu namanya mabni. Ya. Saya ulang lagi, Bapak Ibu. Kata yang keadaan yang tidak berubah-ubah itu namanya bina. Itu namanya bina. Kalau keadaan yang akhirnya tidak berubah itu namanya bina. Sedangkan kata yang akhirannya tidak berubah itu namanya mabni. Gitu ya, itu namanya mabni. Jadi kalau kata misalnya begini, hadza, misalkan hadza. Bagaimana keadaannya akhirannya bina. Tapi kalau hadzanya itu namanya mabni. Ya. Jadi membedakan antara keadaan dan wujud katanya. Kalau sudah berwujud kata itu namanya mabni. Yang berwujud kata namanya mabni. Yang belum berwujud katanya apa? Pokoknya kalau keadaannya akhirannya tidak berubah namanya mabni. Nah, itu. Nah, sekarang wujudnya apa saja? Kan gitu ya. Wujudnya apa saja? Nah, disebut di sini. Sebutkan macam-macam isim yang mabni. Sebutkan macam-macam isim yang mabni. Secara umum terbagi menjadi dua bagian. Isim yang asli mabni, itu yang pertama. B, isim mu'rob yang menjadi mabni karena suatu keadaan. Ya, isim mabni, isim mu'rob yang menjadi mabni suatu keadaan. Nah, sebelum masuk kepada yang pertama, yang kedua itu contohnya apa? Itu isim mu'rob yang mabni karena keadaan. Baik. Misalkan yang gini Bapak Ibu. Nama orang Ahmadu,
ya. Atau Muhammadun misalkan. Muhammadun. Muhammadun itu mu'rab, Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin itu mu'rab. Tapi begitu Muhammad itu diawali dengan kata ya gitu, maka dia namanya yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia sekarang menjadi mabni ala dhammi, mabni dengan dhamma. Gitu. Ya. Jadi kata itu tadinya mu'rab. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Begitu diawali oleh apa namanya nida, huruf nida Ya, ya, huruf nida. Maka isim itu menjadi mabni sekarang, mabni dhammah, gitu ya, mabni dhammah. Nah, itu contoh yang mabni. Apalagi misalkan, contohnya kata ahadun, ya, ahadun misalkan. Salah satun, arbaatun, khamsatun. Itu Bapak Ibu, kalau dia itu masuk pada bilangan belasan ya, belasan, maka menjadi ahada asyara. Menjadi ahada asyara. Ahada asyara itu wajib mabni, bukan wajib, mabni alal fathi. Ahada asyara kapan? Kalau belasan. Gitu ya. Ahada asyara, thalathata asyara. Tuh. Itu mabni alal fathi. Semua. Sampai kapan? Sampai berapa? Sampai 19. Sampai 19. Baik. Itu contoh kata yang tadinya mu'rab berubah menjadi mabni karena adanya keadaan, ada suatu sebab. Sebabnya apa tadi? Tadi karena ada huruf nida ya, huruf nida. Huruf nida. Yang diawali ya tadi ya. Waladun. Kalau dia dipanggil ya waladu. Begitu. Ya Ahmadu misalkan seperti itu. Terus tadi isim yang kedua contohnya misalkan karena dia itu angka belasan. Nah, namanya ada terkib, ada terkib. Ada terkib itu berapa? Belasan. Ya, oke, selanjutnya. Sekarang sebutkan masing-masing pada bagian itu. Bagian tadi yang sebut isim yang mabni dasarnya karena dasarnya. Nah, dasarnya mabni. Ya. Satu, ad-dhamair. Bapak Ibu, ad-dhamair. Ad-dhamair itu artinya semua dhamir. Semua dhamir. Apa? Ya semuanya dhamir. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antum, anti, antuma, antuna, gitu ya. Gitu. Maka
Itu mabni semua, nggak ada domir yang tidak mabni. Domir yang tersambung maupun domir yang terpisah. Yang terpisah apa? Ibu-ibu, bapak-bapak hafal. Wa, huma, hum. Itu namanya terpisah. Atau dalam bahasa Arab namanya munfasil. Ya, itu munfasil. Semuanya. Wa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu mabni. Semua. Atau domir yang tersambung. Tu. Ya, ta, tumatum, ka, kum. Nah, semua itu mabni itu. Oke. Yang kedua, apalagi yang termasuk mabni? Yang termasuk mabni adalah asma isyarah. Asma isyarah. Asma isyarah. Isim isyarah hada, hadihi, dzalika, tilka. Nah, di dalam isim isyarah ini dikecualikan ibu-ibu, bapak nih. Dikecualikan yang musannanya. Yang menunjukkan dua. Kalau isim isyarah menunjukkan dua, dia mu'rab. Saya ulangi lagi. Jadi kata tunjuk itu ini ya, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kan gitu ya. Ulaika, haulai. Coba kita ulang lagi dari awal ya. Yang pertama isim isyarah itu yang dekat, haza. Betul? Yang dekat dulu nih, haza. Kalau untuk tadi untuk muzakkar, kalau untuk muannas, hazihi. Ya. Nah, itu isim isyarah namanya itu. Untuk satu. Sekarang hadza tapi menunjukkan dua. Hadzani. Oh, hazani. Kalau muannas, Anas. hatani. Jarang denger sih. Itu kayaknya jarang denger ini. Tapi ada gitu tuh. Hatani. Itu yang dekat dua-duanya. Sekarang untuk jauh, dzalika untuk muzakkar, iya. Kalau untuk muannas, tilka. 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 Kalau untuk dua, muzakkar dua. Zalikani. Ya. Tilkani. Nah, itu jarang dengar. Zalikani, tilkani. Kalau banyak, haulai, ulaika. Jadi kalau yang dekat ulaika, yang jauh salah terbalik. Kalau yang dekat haulai, yang jauh ulaika. Nah, dari tadi itu yang kita sebut itu yang bukan mabni itu yang menunjukkan musannanya saja. Sebab kalau misalkan hadzani itu boleh hadzaini. Gitu berarti dia mu'rab. Zalikani, zalikaini. Nah, itu dia mu'rab. Untuk dua, pokoknya untuk dua itu mu'rab dia. Jadi yang selain itu, semua isim isyarah, apa arti isim isyarah? Isim isyarah kata yang digunakan untuk menunjuk. Ya, zalika, hadza, ulaika itu kata tunjuk. Itu semuanya mabni kecuali, kasih kecuali di situ ibu-ibu tuh. Yang menunjukkan musanna. Yang menunjukkan musanna, yang menunjukkan dua artinya, baru dia itu mu'rab. Mu'rab ya. Ada yang bertanya sampai situ ibu-ibu? Ada pertanyaan? Ustaz, Iya, boleh nanya silakan. nggak? Boleh, silakan. Itu yang tadi bina saya masih bingung, Ustaz. Mm-mm. Keadaan
Mabni kata. Itu contohnya gimana ya Ustaz? Ya ini yang sedang kita baca ini semuanya mabni nih Bun. Hadza mabni kan Bun. Nah, domir. Domir Kalau itu binanya, apa? bina kan perbedaan bina dan mabni itu loh Ustaz, masih bingung. Iya benar. Jadi kalau apa namanya kata yang tidak berubah-ubah akhirannya namanya bina. Ya. Kalau sudah ditunjuk katanya, haza udah muncul tuh katanya itu, haza, huwa, kan kata-katanya itu namanya mabni. Kalau belum ada katanya, baru keadaannya, pokoknya suatu kata yang keadaannya tidak berubah, namanya bina. Keadaan pada akhir kata yang tidak berubah, namanya bina. Kalau sudah menunjuk katanya, disebut katanya, itu namanya mabni. Gitu. Jadi kalau mabni itu berarti sudah ada wujud kata. Karena menunjuk. Berarti dia itu ya Ustadz. Berarti bina dan mabni itu pada dasarnya sama. Sama, bener itu juga. Jadi kalau yang bingung udah sama aja lah gitu. Bina sama mabni itu. Kalau bina keadaan, kalau mabni kata yang berkeadaan nggak berubah gitu. Iya. Itu ya. Nah, jadi kata bina sama kan, iya diputar-putar kadang-kadang ini bina mabni yang mana sih? Sama dengan i'rab sama mu'rab. I'rab itu yang berubah-ubah namanya mu'rab. Apa saja belum disebut bunyinya. Tapi kalau sudah muncul katanya, oh itu kata mu'rab. Itu mu'rab namanya. Kalau sudah muncul kata. Nah, kalau belum ada katanya masih dibayangkan pokoknya yang akhirnya tidak berubah bina. Kalau muncul katanya tidak berubah mabni. Kalau membingungkan sama aja deh, pokoknya bina sama mabni lah, tidak berubah akhirannya. Gitu aja. Yes, yang ketiga nih, Ibu. Asma mausulah. Apa asma mausulah? Isim mausul. Ya Ustaz. Iya, isim mausul kata sambung, benar, masih ingat semua Ibu kata sambung. Nah, kata sambung itu semuanya mabni kecuali yang menunjuk dua. Sama kayak tadi tuh. Kayak isim musanna. Kayak apa? Kayak isim isyarah tadi. Contoh. Alladzi. Ibu alladzi ya. Alladzi. Untuk apa alladzi? Muzakkar. Tuh, allati untuk muannas. Itu untuk satu kan? Ya, untuk satu. Alladzi kalau menunjuk dua apa? Alladzina. Alladani. Nah, kalau alladzani nih bukan mabni nih. Sebab dia bisa alladzaini. Pakai alif, pakai ya. Gitu. Ini yang jarang-jarang muncul kayaknya ya. Jarang tuh kedengeran tuh. Yang kedengeran alladzi aja kan, Ibu? Alladzi sama alladzina tuh yang masyhur. Itu mabni tuh. Apa arti mabni berarti? Tetap. Tidak berubah. Tidak berubah. Enggak ada alladzina terus nanti bunyinya alladzini, enggak ada itu. Sampai zaman jebot kata orang enggak ada itu nanti itu. Dalam Al-Qur'an ada itu, Ustaz. Ada innalladzina kafaru sawa'un. Maksudnya yang alladzin apa yang muannas tadi yang musanna. Musanna. Ada alladzaini adallana. Ada itu. Alladzaini adallana. Cuma ayatnya saya lupa tuh. Ada tuh ayatnya tuh. Alladzaini. Tapi enggak gini ya, enggak sering gitu ya. Cuma Kadang-kadang banyak ya. Paling itu atu aja di Al-Qur'an. Cuma sekali aja. Di Al-Qur'an itu juga alladzaini. Alladzaini. Dan itu orang-orang nyebutnya kadang-kadang salah tuh alladzina tuh. Karena itu alladzina tuh. Gawat tuh, coba dah. Alladzina artinya. Sebentar ya. Coba nanti ibu-ibu lagi ini enggak lagi pegang mushaf enggak? Enggak, tapi ambil aja. Nih, ayo Bun, apa namanya baca. Cuma satu di Al-Qur'an nih, surat Fussilat ayat 29. Surat Fussilat ayat 29. Surat 41 ayat 29. Surat 41 ayat 29. Siapa yang mau udah ketemu nih?
Bu Rima udah, coba bacakan Bu Rima. Wa qala allazina kafaru rabbana arinal lazaini adallana minal jinni wal insi. Iya, tuh lihat tuh. Kalau orang nggak cepat, nggak detail, nggak teliti tuh bacanya wa qala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana. Karena tulisannya sama. Ayat 29 tadi Ustaz ya? Iya, 29 paling pojok bawah. Oh iya. Iya nggak Farman satu ya? Betul. Dan setahu saya cuma satu tuh di Al-Quran, cuma itu aja tuh. Nah, ada ketemu Pak Firmansyah? Iya, ketemu. Alhamdulillah. Kata-katanya apa Bu Yanti? Lazaini. Al-Ladaini. Tuh. Iya. Kalau nggak cermat bacanya dibaca Al-Ladina tuh. Dua jenis orang ini. Dua jenis. Ya, karena apa? Karena antara Al-Ladina sama Al-Ladaini tulisannya Hampir sama. Iya, bukan hampir sama. Cuma harokatnya aja, kalau nggak ngeliat harokat dia sama. Iya, jadi kalau huruf harofat fathah dalnya itu apa nggak dia cermati zaknya, itu kan dibaca Al-Ladzina. Tapi di sini apa namanya terjemahannya saya Quran di HP. Coba apa tuh Pak? Sama aja terjemahan dengan alazina. Coba apa Pak? Orang-orang yang waqala allazina kafaru. Terus Rabbana arina allazaini. Iya, artinya apa? Allazaini dengan itu orang-orang yang, kemudian allazina orang-orang yang juga sama gitu. Enggak, beda. Jenis orang. Oh, harus beda tuh. harus. Ya, terjemahnya itu kayaknya menurut saya kayaknya kurang tuh. Iya. Coba ada nggak yang beda? Ada yang nggak beda Bu? Ya, saya Ustadz. Coba Bu Nana baca. Dan orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami. Dua jenis kan? Iya, dua jenis. Jadi beda tuh ya. Tuh gitu. Nah, subhanallah tuh kita baca tuh. Tuh, Pak Rumasa bawa Quran yang lebih gede lagi dia. Ya, yang benar kan Al-Qur'annya, kalau terjemahnya kan Indonesia. Itu terjemahkan orang-orang. Iya betul, kan? Iya betul. Jadi kalau saya bilang, mohon maaf ya, kalau bilang salah, yang salah terjemahan mas sah saja. Kalau Al-Qur'an enggak. Betul. Karena ini Al-Qur'an aja bisa salah tulisannya. Itu kan gitu kan. Tulisannya, kalau dia bisa tulisnya salah. Gitu. Kalau Al-Qur'an dari Allah nggak mungkin salah. Tapi kalau nulisnya orang yang bisa keliru. Ketemu dong. Pak Masa kayaknya penasaran dia Mas ini. Golongan ya. Jadi dua golongan Al-Ladzina. Dua golongan, ada duanya kan? Iya, ada duanya Ustaz. Iya. Dua orang makhluk ya. Tuh ketemu yang telah menyesatkan kami. Al-Lazaini adallana, dua makhluk. Iya. Betul nggak? Kalau ini diartikan di sini jadi satuan Bu, satu Al-Lazaini adallana. Iya. Berarti bukan mabni ya Ustaz? Ya itu yang dua itu yang nggak mabni itu. Karena dia bisa dibaca al-ladzani, bisa dibaca al-ladzaini. Gitu ya. Yang muannasnya juga sama, allati, allataini. Cuma yang allataini kayaknya nggak ketemu nih di Al-Qur'an, saya belum ketemu. Mohon maaf. Nanti kalau Bapak Ibu ada ketemu boleh tuh ya. Saya sih belum ketemu di Al-Qur'an, belum menemukan. Ya. Tapi kalau lati ada nggak lati? Banyak. Oh, lati banyak ya. Lati banyak. Waquduhan narul nas apa? Ya ayyuhalladzina amanu waquduhan narul lati waquduhan nas. Saya lupa tuh ayatnya sebentar. Wattaqun narul lati waquduhan nas wal
hijarah. Uiddat lil kafirin. Itu kan. Ada lagi surah apa namanya itu surah Al-Humazah ya. Saya selanar wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu kalla subhanan narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Jadi kalau allati banyak ya. Jadi kalau allatani, allataini enggak kayaknya. Ya. Oke. Jadi isi mausul kata sambung. Coba kita ulang lagi. Isi mausul itu yang mudzakkar alladzi. Ya. Kalau yang dua alladzani. Yang jamak alladzina. Yang muannas itu muannas allati. Allatani. Ya. Allatani. Kalau jamak allati. Gitu ya. Ya. Di PowerPoint saat bikin tuh. Oh gitu. Oh, beres nanti. Iya. Kayak di Quran itu mantap betul. Oh gitu ya. Baik. Pak Nurmansyah, mohon maaf Pak Nurmansyah kan sudah ada buku Al-Muyassarnya ada belum? Ada ini di depan mata nih, Sar. Maksudnya contoh-contohnya kan ini, Tan. Itu lihat di halaman. Halaman 172. Nah. 172 ya. Oh iya. 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 Nah, gitu. Ada ternyata ya. Baik. 172. Jadi itu penjelasan ini nih Ibu nih. Penjelasan yang kita barusan sebut ini nih. Itu ada di halaman 156. Urayanya nih. Oh iya. Iya terus aja tuh. Ada. Ya, syukur Ustaz. Alhamdulillah. Ya pokoknya bukunya mah kalau Bapak Ibu pakai kalau belajar di LBIQ maksudnya lumayan, buku ini lumayan dari dasar sampai menengah lanjutan masih dipakai lah kan gitu. Ya sekedar buku ini mah ramein mah untuk itu mah. Bagus nih, sangat bagus bukunya. Saya udah cuman sih kadang-kadang nggak inget banyak kali buku. Nah, untuk itu Bapak-bapak tinggal lihat ininya, tinggal lihat daftar isinya ya. Iya betul ya. Ya, ini memang dasar. Cuma maksudnya kan kalau kita mau belajar yang tinggi-tinggi kan dasarnya dulu ya. Betul. Baik, itu aja Bapak Ibu. Baik, nanti jadi uraiannya nanti ada semua gitu ya. Yang isim syarat tuh man, ma, sebenarnya juga dia isim mausul ya, gitu ya. Tapi jadi isim syarat. Aina, nah itu isim syarat ada juga tuh di sini tuh, gitu ya. Isim syarat ada nih. Halaman 168. Nah, itu nanti kan akan dibahas ulangnya pelan-pelannya. Yes. Iya. Tanya dong. Apa dong, Bun? Itu yang halaman 172 tadi tanda mapnya hanya 10 ya Ustadz kata-katanya ini. Apa masih ada lagi gitu? Yang mananya mohon maaf? Yang halaman 172 tanda mabni. Iya. Iya, tanda mabni sesuai ininya, Bun. Sesuai bunyi katanya. Contoh nih, nomor 1 al-lazi. Akhirannya apa berarti? Al-lazi berarti mabninya sukun gitu. Iya, ini salah dilingkarinnya Bapak Ibu ya. Nomor 2 dan nomor 6. Maaf, nomor 2 nomor 6 ini salah ini. Nah, itu dia tuh. Nomor 2 nomor 6 nggak masuk harusnya nih ya. Bapak Ibu nih. Begitu. Nomor 6 dan nomor 6 dan nomor 2 dan nomor 6 nggak masuk. Disebut sampai kirinya mu'rob. Mu'rob untuk 2 ini ya Ustaz. Iya, mu'rob.
untung disebutin nih. 2 sama 6 ya Ustaz. Iya, mu'rob. Kenapa tadi mu'rob? Untuk 2. Isim musan. Susana. Sana. Berarti nanti nih kita lihat juga nih, sekalian nih koreksi nih. Ini coba nomor yang isim isyarah, coba nomor isim isyarah, Ibu-ibu. 166. Oh, kali ini udah benar. Udah nggak ada isim musananya. Iya. Iya, yang tadi kenapa masih ada tuh yang lamun lagi. Kacau tuh. Yang masih melamun tadi tuh. Jadi masih ada isim musananya itu. Oh iya, di sini Gitu. penjelasannya. Jadi halaman 24 ini penjelasannya mulai dari 156 ya, Ustaz. Wah iya, Pak Mas sekarang tahu sendiri. Jadi kalau Pak Nurmasa sudah paham halaman 24, paham semua nih, nggak usah baca lagi belakangnya, udah beres. Masya Allah. Lengkap bukunya ya Ustaz. Lengkap ini Bu. Baik kan gitu ya. Oke, lanjutnya isim syarat tuh ya, tadi sudah ada. Isim istifham, ada juga kata tanya tuh. Iya. Kata tanya ya. Nah, kata tanya aina, mata, kaifa. Itu isim istifham namanya. Asmaul af'al. Ya. Jadi kita ini dulu, yang ini dulu nih, yang kinaya dulu nih, yang kinaya. Isim kinaya. Ini bukan mirip dengan Ibu Kinanah ya, tapi bukan ya. Dia pakai ya, bukan pakai gitu ya. Jadi apa sih isim kinayah itu ya? Gitu ya. Jadi isim kinayah itu adalah isim yang belum jelas. Isim yang masih belum jelas, tapi mengisyaratkan jumlah tertentu atau keadaan tertentu. Gitu. Isim yang menunjukkan jumlah tertentu atau keadaan tertentu. Ini belum disebutkan di sini. Satu, cuma ada beberapa kok isimnya. Pertama, kam. Yang kedua, ini saya tulis aja di sini. Nih. Isim apa namanya tadi? Isim kinayah. Kinayah. Kam, kada, kaita, Kam. kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Kaita, ada 4 aja kain. Dan ini Bapak Ibu yang dikenal cuma ini aja. Cuma untuk yang penggunaan ini kada aja, kada. Yang 3 lainnya nggak dikenal ini. Dalam penggunaan ya.
Kam itu artinya berapa banyak. Kada itu demikian, kayak demikian, seperti demikian. Itu kada. Demikian ya. Kaita ini begini, begini dan begini. Atau ini demikian, begini. Terus kaina betapa banyak. Tuh Bapak Ibu. Begini deh. Ini dalam bahasa percakapan Ustaz ya? Iya Dalam benar. ya. Araf tuh kada? Gitu. Ini semuanya belum jelas. Kam berapa ya namanya juga belum jelas. Kam berapa banyak? Kam apa namanya? Kam indi kutub. Kam indi kutub artinya saya banyak banget bukunya nih gitu. Jadi kam bukan artinya bertambah, bukan kata pertanyaan. Tapi kam informatif sifatnya. Kam ada kutub fi berapa banyak tuh bukunya di tempat saya. Kada yang sering kedengeran kada tuh ya. Kada kayak gini nih, kayak gini nih. Ini ya. Atau kaita begini dan begini. Jadi sekali lagi ini semuanya itu adalah ini isim kinayat. Jadi apalagi isim kinayat adalah isim untuk menunjuk sesuatu, menyebut sesuatu yang belum jelas. Itu. Ini mabni. Mabninya lihat ujungnya. Kalau kam berarti mabni apa tuh? Ujungnya apa tuh? Sukun. Kalau kaza juga Sukun. Kalau kaita? Fathah. Kalau kaina? Fathah. Nah, gitu. Apa namanya? Fathah. Jadi lihat itunya aja. Lihat apa namanya itu? Lihat bunyi ujungnya aja. Nah, itu tidak sulit sebenarnya sih untuk melihatnya tuh. Oke, lanjut. Nah sekarang isim af'al. Isim af'al Bapak Ibu. Isim af'al itu isim tapi bermakna fi'il. Gitu. Isim tapi bermakna fi'il. Isim dia tapi bermakna fi'il. Dia mabni. Yang gampang aja kalimatnya apa contoh? Amin. Bapak Ibu, amina. Ya, kita contoh sini ya, kita tulis nah. Isim fi'il. Isim bermakna kata kerja. Dia isim tapi bermakna kata kerja. Apa contohnya? Contohnya amin. Soh. Syatan. Allah. Amin. Soh.
Syatana. Syatana. Kalau menurut ulama sebagian amin itu mati, amin gitu. Amin yang artinya ini apa namanya isim tapi dia berarti kata kerja, kabulkanlah. Kabulkanlah. Soh, diamlah. Syatan, berpencarlah. Awah, aduh, atau mengeluh. Nah, oke, ini semuanya isim, tapi apa namanya bermakna seperti kata kerja, maka disebut isim fi'il. Nah, gitu tuh, bermakna isim fi'il. Tuh, Bapak Ibu. Amin. Bacanya panjang dan itu tasydid harus nih, Bapak Ibu. Amin. Gitu bacanya. Nah, yang terakhir ba'du dzuruf, beberapa zorof. Beberapa zorof yang mabni. Ya, nanti ada bahasanya di itu di halaman 173. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini 173. Itu zorof tapi mabni. Zorof itu kan isim. Zorof itu isim tapi mabni dia. Al-ana, amsi, iza, ata, anna bukan ata, anna, ayyana, ba'du, qablu, qattu. Mabni itu dia tuh. Lada, ladun, sabaha, masa'a, laila, nahara. Meskipun yang nomor 12 Bapak Ibu, nomor 12, 13, 14, 15, saya kira ini nggak usah dimasukkan ya, karena ini sebenarnya dia zorob yang seperti ini bukan mabni nih. Boleh Bu dikasih di sila aja nomor 12, 13, 14, 15. Ini yang sobaha masa laila naharo itu sebenarnya dia bukan mabni fathah dia. Ini mansub. 12 ya, 12 sampai dengan 12. Halaman 174. Halaman 174. Sobaha masa'a laila naharo itu sebenarnya bukan zorob yang mabni, itu salah. Itu zorob mansub. Nah, zorob yang mabni sebelumnya di atasnya itu tadi itu 1 sampai dengan 11. Ya, itu yang mabni Bapak Ibu. Kalau yang 12 sampai 15 ini sebenarnya bukan mabni, dia mansub. Mansub karena dzaraf. Oke. Nanti ini yang tulisan ini saya kirimkan nanti ke apa namanya ke Purian itu ya tentang ini.
isim kinayah dan isim af'al. Insyaallah. Baik, ada pertanyaan Ibu tentang hal ini, Bapak Ibu nih mengenal ternyata ada isim yang mabni. Selama ini kita tahu umumnya yang mabni itu fiil. Nah, ternyata ada isim yang mabni. Apa maknanya mabni? Isim yang akhirannya tidak berubah-ubah. Tapi satu keadaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalimat istifham, contohnya kata istifham, gitu ya. Kapan? Mata, ya mata saja, udah. Aina saja. Di mana? Tidak bisa dibaca ainu atau aini, ya tetap aina aja gitu. Gitu ya. Nah itu apa namanya? Binanya isim-isim tadi. Jadi kita ulang dari kata apa itu mabni. Jadi mabni itu kata yang akhirannya tidak berubah-ubah. Ya, itu mabni gitu ya. Jadi kalau misalnya kata contoh Bapak Ibu sering nanya nih, ada orang di mana dalam Quran nih, min qablu wa min ba'du. Kok min qablu sih? Ada min. Ya. Kalau tidak salah itu Bapak Ibu ada di ayat ketiga kalau salah surah Ar-Rum. Qablu wa min ba'd. Jadi qablu kan di isim, di depannya kan ada min. Gitu ya. Min qablu wa min ba'du. Nah itu dia mabni itu. Ada syaratnya di situ mabni. Yang tadi ini masuk kategori syarat mabni yang itu sebenarnya tuh mabni yang aslinya mu'rab karena ada suatu keadaan dia menjadi mabni. Jadi qabl itu artinya aslinya Bapak Ibu bisa qabla, bisa qabli. Gitu ya. Ba'da itu bisa ba'di. Ya. Apa artinya qabla sih? Qabla kan sebelum. Belum. Kalau ba'da? Sesudah. Sesudah. Ba'dal maghrib. Tadi kan Pak Biasa mengatakan nanti nih ada acara nih, acara maulid. Kapan? Ba'dal maghrib. Nah itu kan setelah maghrib. Atau mulai kapan? Min ba'dil maghrib. Oh setelah salat maghrib. Tapi kata ba'da sama ba'du, ba'da sama qabla itu bisa menjadi mabni. Tadi kata ketika min, kok min ba'di sama min ba'du sama min qablu. Kapan itu syaratnya? Kalau kata keterangan setelah qabla sama ba'danya dihapuskan, dihilangkan. Jadi mabni dia. Mestinya kan min ba'dil maghrib. Ya, setelah maghrib. Mulai setelah maghrib kan begitu ya. Min ba'dil maghrib. Maghribnya dibuang. Gitu ya. Maka dia mabni ala dhammi mim ba'du. Aslinya mim ba'di. Atau bapak-bapak sering ngasih sambutan, ibu-ibu sering ngasih sambutan muqaddimah dalam bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin seterusnya wassalatu wassalamu ala amma ba'du. Amma ba'du tuh. Harusnya kan amma ba'da. Kenapa amma ba'du? Kalau ba'da sama ba'di itu tiba-tiba dibaca dhamma, berarti keterangan setelah dan setelah apa, sebelum apanya dibuang tuh. Kan tiba-tiba khutbah Jumat amma ba'du. Kan gitu ya? Itu sebenarnya amma ba'dal khutbati, amma ba'dal hamdalati wassolati gitu. Adapun setelah baca hamdalah, nah, cuma hamdalahnya dibuang. Amma ba'du. Tuh, gitu. Sekarang jadi tahu. Kalau apa namanya? Kenapa itu ba'du ya bukan ba'da, kan itu kan zorob. Nah, zorob ba'da itu kalau mudhof ilaihnya
kalau keterangan setelahnya dibuang, sebab kata setelah kan orang akan nyari setelah apa tuh. Gitu. Kalau sebelum apa? Nah, ketika apanya itu dibuang setelah titik-titik, sebelum titik-titik, ketika titik-titik yang nggak disebut, nah itu mabni. Kenapa dibuang? Karena si pendengar paham maksudnya, nggak usah disebut lagi udah paham. Kalau bahasa Indonesia kan gini, adapun setelahnya, nyaknya kan tahu tuh nyaknya, oh sebelumnya nyaknya itu kan gitu. Saya mengucapkan hamdalah setelah saya mengucapkan sholawat, adapun selanjutnya berarti ini. Nah, itu ba'du. Gitu tuh Bapak Ibu tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentang kaidahnya tuh. Pak Ustadz, izin tanya Pak. Oh, silakan. Pak, dalam Al-Quran kan ada awal surah itu alif, lam, ro, terus qaf, ha, ya, ain, shad. Itu masuk kelompok mana ya? Oh, itu huruf, mabninya mabni huruf. Oh, mabni huruf ya. Mabni huruf nanti. Itu di dalam istilahnya huruf muqatta'ah. Oh, mabninya huruf ya. Ya, karena huruf dia. Huruf dia. Baik. Nun. Nah, itu bacanya pun nggak boleh baca seperti huruf huruf biasa gitu ya. Kan nggak boleh kahaya aso kan gitu ya. Iya, nggak boleh kahaya aso. Jadi yang dibaca adalah nama hurufnya. Bukan diberi harokat. Jadi kahaya aso itu dibaca kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, hurufnya sod, ain, ha, ya, itu. Jadi kalau dibaca alif lam ro nanti dibaca almari, repot. Kalau sod itu pakai qalqalah tuh, Ustaz. Iya, karena nama hurufnya kan sod, kan ada dalnya gitu. Jangan kaf ha ya ain so. Oh, orang nungguin itu qalqalahnya mana itu. Gitu. Gitu Pak Komar. Pak Samsul. Alhamdulillah. Syukron. Sama taib, afwan. Ustaz, nanya Ustaz. Ayo silahkan. Kalau yang surat Ar-Rum tadi Ustaz, kalau ayat 3 kan dia mimba ya, berarti karena ghola ditulis ya Ustaz. Oh iya, setelahnya ya kali ya, coba Bu Rima, setelahnya ada nggak tuh? Iya itu Ustaz, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Oh gitu ya, bukan itu ya. Enggak, karena ghalabihimnya ditulis kali Ustaz, makanya dia mimba. Iya, ya. Karena ditulis jadi mimba di ghalabihim tuh gitu. Walillahil amru mimba. Coba, ada nggak walillahil amru walillahil amru ada nggak? Ar-Rum itu surat keberapa ya Bapak Ibu ya? Surat 30 Ustaz. 30, baik. Coba kita lihat. Nah ini nih ayat keempatnya nih Bun. Ya keempatnya betul ya itu ya, buktinya ya. Jadi kalau disambung ayat ketiga, kalau yang mabni ayat keempat. Udah lihat ayat ke-30 halaman 404. Al-Qur'annya halaman 404. Kalau sama dengan saya Qur'annya halaman 404. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Nah, gitu ya. Iya. Jadi kalau mau disambung atasnya tuh yang lebih jelas di atas ayat 2 tuh. Ayat 3. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Nah, min ba'di ghalabi. Itu kenapa min ba'di? Karena ghalabinya disebut setelah mereka menang. Setelah mereka mengalahkan. Setelah mereka dikalahkan, mereka akan mengalahkan. Nah, itu ya. Jadi ini penjelasan yang ditanyakan Beriman, penjelasannya modalnya gitu, benar itu. Baik, alhamdulillah. Ya pelan-pelan aja ya kita insya Allah inilah apa namanya dapat
dapat apa? Dapat ininya, dapat pemahamannya meskipun sedikit-sedikit ya. Betul Ustaz, daripada ngebut-ngebut nggak tahu nanti apa yang Iya ya. dipelajari. Nah. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita masuki sekarang tarjamah. Kita di surat apa ya? Surat Al-Isra ayat berapa sekarang ya, Bapak Ibu ya? 21, Ustaz. 21 ya. Baik. Kita mulai ayat 21 ya. Ayat 21-nya Bun ya, sekarang ya? Ya, Ustaz. Baik. Ya, Bun Elti boleh mulai Bun ayat 21. Bun Elti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Artinya Bun? Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Walal akhirat, dan sesungguhnya hari akhir, kehidupan hari akhirat itu akbaru lebih baik tingkatannya, darajatan, wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Iya, makasih Bun. Tapi sebenarnya ada para ulama yang menerjemahkan akbaru darajatin sama akbaru tafdilan itu tidak menggunakan tafdil, lebih. Kalau tadi kan lebih artinya ya. Dan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi keutamaannya kan gitu ya. Tapi ada yang menanyakan kalau akhirat nggak berbanding dengan dunia, maka dan di sini tafdilnya tidak muncul min. Jadi dan akhirat itu adalah yang paling besar. Yang paling besar derajatnya, yang paling tinggi derajatnya dan paling besar keutamaannya. Nah, ada yang menerjemahkan begitu. Kenapa? Ibu-ibu, Bapak-bapak mungkin pernah mendengar ya isim tafdil, kata apa comparative degree gitu ya, komparatif. Ini lebih besar dari ini lebih agung daripada ini. Itu kata lebih itu di dalam apa namanya penggunaan kapan? Kalau ada minnya ya. Al-waladu akbaru min. Nah, gitu baru lebih besar ya. Kalau tidak ada kata minnya maka artinya paling. Dalam ayat ini Allah SWT bukankah yang lalu telah mengkisahkan tentang keutamaan orang-orang Yahudi dibanding orang lain. Keutamaan orang Yahudi itu kita ulang-ulang nih ya kemarin, yaitu dalam konteks pengiriman risalah rasul-rasul kepada mereka gitu. Dan setiap kaum sebenarnya kata Allah, kami utamakan, ada keutamaan bangsa ini dibanding bangsa yang lain. Itu bangsa ini. Dan dari semuanya itu masing-masing ada keunggulan-keunggulan, paling unggul, paling tinggi, paling agung ya akhirat. Gitu. Apapun orang membangga-banggakan wilayahnya, rasnya, sukunya, ya, apa namanya darah biru atau darah merah kan gitu. Nah, yang paling dari semuanya itu ya akhirat. Jadi dunia sekedar untuk dunia saja, maka jangan terlena dengan kelebihan yang sudah di Allah anugerahkan. Nah, ayat 22. Silakan nih ayat 22 dengan apa namanya Bu Faizah. Bu Faizah ada Bun? Silakan. Ya, ada. Ya, silakan Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madmuman maghdula. Bagus sekali Bun nih. Apa artinya Bun? Janganlah engkau mengadakan di samping Allah Tuhan yang lain. Nanti engkau menjadi tercela, mahmuman itu tercela dan terhina. Iya,
Jadi la taj'al, jangan kau jadikan ma'allahi bersama Allah, jangan jadikan di sisi Allah ilahan Tuhan akhara yang lain selain Allah. Gitu kan? Fataq'uda madhmuman maluman mahsura. Gitu. Jadi kalau kau lakukan itu, maka engkau akan menjadi orang yang terhina. Itu kalau kau jadikan ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang berkuasa selain Allah, maka engkau akan menjadi orang yang terhina. Itu tak udah di situ engkau akan menempati posisi yang hina, celak, madhum tercela, makdzul yang hina. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Jadi taj'al ma'allahi ilahan itu berarti syirik. Syirik dalam keyakinan, terutama ini jangan sampai ada kesyirikan dalam keyakinan kita sehingga amalan-amalan soleh kita, amalan kebaikan kita menjadi sia-sia, menjadi lenyap. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini nih selanjutnya nih. Nah, tafadhal Pak Syamsul. A'udzu billahi minasy. Oh, mati Pak itunya, boleh dinyalakan mikrofonnya? Oh iya sebentar. Oh, monggo. Udah nyala? Udah, ini nyala sekarang. Tadi malam. Oke. Ya, malum pakai handphone ini jadi. Oh, enggak apa-apa, Pak. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan menetapkan Rabbuka Tuhan kamu Allah bahwa tak kalian jangan illa menyembah iyahu kepada lain pada dia, wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tuamu ihsanan, berbuat baik. Iya. Imma yabluhunna, adapun jika telah sampai indakal kibaro sisihimu, kibaro ahaduhuma, di sisimu dua setelah salah satu dari salah satu keduanya, au kila atau kedua-duanya, fala takul, maka jangan mengatakan huma kepada keduanya, ufun, wala tanhar huma, dan jangan kamu bentak keduanya. Wakul lahuma katakanlah kepada keduanya qaulan karima, dengan perkataan yang mulia. Iya, alhamdulillah. Ini benar-benar petunjuk Al-Qur'an tentang bagaimana bakti kepada kedua orang tua. Setiap kita pastilah memiliki orang tua, baik orang tua yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Maka Allah telah memerintahkan, Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu diperintahkan dalam Al-Quran. Ustaz, maaf, ini kaitannya dengan hadis yang kalau waktu ketika sahabat kan nanya kepada Nabi, siapa yang kalian harus hormati, ibumu dan ibumu. Nah, kalau ini dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Kalau ini dua-duanya, itu lebih spesifik. Yang ini dua-duanya. Maka disebut
apakah jika keduanya, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia tua. Nah, salah satu itu apa? Entah ayahnya, entah ibunya dulu, atau ayah ibunya dua-duanya telah masuki usia lansia. Fala taqul lahuma uf, maka jangan kau katakan padanya uf, kalau bahasa kita, wala tanhar, jangan membentak. Gitu. Jangan membentak, nggak boleh membentak orang tua. Ya, gunakan kata-kata yang santun kepada orang tua, apalagi orang tuanya mulai, mohon maaf, mulai sudah pendengarannya kurang. Itu Al-Qur'an ini sekali nih mengajarkan sekali nih bagaimana etika kepada orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah keduanya kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia, yang pemurah, yang sabar. Itu luar biasa petunjuk Al-Qur'an kepada anak-anak agar menghormati orang tua. Jadi nggak boleh tuh kesel apapun, harus dijaga mulut kita kepada orang tua ucapannya. Nah, kalau ibu-ibu sedang merasakan bagaimana perlakuan anak kepada kita. Kalau ini ya. Nah, kalau di sini, kalau yang ini, yang masih nih Bu Rima, masih punya, Bu Rima masih ada orang tua ya. Itu ya. Karena yang lain-lain kayaknya Ustadz, masih Ustadz, mau nanya dong Ustadz, ini ya, silakan kaitannya Bu dengan Yanti, Bu Faiza, Bu Yanti, Bu Faiza. Misalnya kan gini Ustadz, orang tua kan pendengarannya sudah berkurang. Iya. Nah, misalnya nanya kita sudah jawab, tapi kadang-kadang kan nggak dengar, jadi bingung saya misalnya mau kenceng takut kayak bentak, nanti pelan nggak denger, katanya ditanya kok nggak jawab, jadi bagaimana itu Ustadz? Tekniknya Ustadz. Harus sabar. Harus lemah lembut tuh Bu. Iya, tapi katanya nggak dengar kalau pelan. Iya, artinya gini, kan tahu membentak atau tidak membentak kan hati masing-masing. Iya. Hati kita kan, kita mau membentak atau tidak membentak itu kan hati kita. Iya, betul Ustaz. Jadi kadang-kadang ngerasa aduh gimana ya. Suara keras belum tentu artinya membentak. Iya kan Bun ya? Suara keras pengen memberitahu, menyampaikan pesan, tapi belum tentu membentak kan gitu ya. Jadi kriteria ukuran membentak atau tidak membentak tuh hati kita. Kalau hati kita kesel kan, nih orang tua udah dikasih tahu juga dari tadi. Udah. Aduh. Nah, orang tuh ngomong, nah lo nanti juga kamu sama tuh kayak gitu tuh. Nah, itu hati-hati. Hati-hati tuh. Tapi betul Ustaz, walaupun lembut dia ngomong Ustaz kan, kalau kita orang tua feeling terasa itu Ustaz. Wah, ini kasar betul dia ngomonginnya. Ini keras betul walaupun udah lembut saya ngomong dia bilang. Iya. Tergantung hatinya ya. Jadi memang terkembali kepada hati kita. Iya. Jadi kalau udah lagi kesel nih, namanya juga ini ya, orang tua mungkin karena ya merasa kita tidak sesuai dengan harapan dia marah kan gitu. Terus kita kadang-kadang ada rasa nggak terima. Nah itu betul-betul segera diubah hati kita itu. Harus diubah, belokin yang tadinya mau lain. Kalau enggak, wah yang kita maksud itu kadang-kadang saya menasihati adik-adik saya, menasihati anak-anak yang muda nih, jangan sampai kita ini hilang keberkahan dari orang tua. Betul. Jangan sampai lah. Amin gitu ya Allah, Tuhanku amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Kalau saya kan termasuk yang masih ada orang tua, ya masih ada. Iya betul. Lemah lembut itu perlu itu Ustaz. Iya. Mau Iya, itu dia ya Allah. Iya. Yang penting hati kitanya Bun ya, hati kita. Betul ya. Iya, subhan Ustaz. Biasanya orang tua lebih banyak sabarnya Ustaz kok. Oh gitu ya. Iya, masa masih mau bersih tegang juga anak-anak, udahlah. Betul Ustaz. Udah usia udah bau tanah kan. Betul Ustaz ya. Gitu. Ulama Ustaz, ulama. Usia lanjut menjelang ajal Ustaz. Iya betul. Mungkin Ana, monggo. Ayat terakhir, monggo. Terakhir ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka.
mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Iya. Ya, betul. Masya Allah. Ya Allah. Itu Al-Quran mengajari sampai seperti itu. Betul. Kita. Jadi ini kembali lagi ke hati ya Bun ya. Wahfid lahuma janahadzul. Artinya rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah tubuhmu. Jadi maksudnya adalah jangan, kalau kata anak-anak muda, jangan petenteng-petenteng ya, petantang-petenteng di depan orang tua. Petentengan, merasa ya muda lebih sukses dari ayahnya dulu, lebih sukses dari orang tuanya dulu waktu yang orang tuanya susah payah. Sesukses-suksesnya kita menjadi sukses kalau bukan karena orang tua, dulunya dari dia siapa? Kan gitu ya. Nah, kita nggak jadi apa-apa kalau orang tua nggak melahirkan kita, kira-kira gitu ya. Jadi tapi di sini maksudnya adalah hati tadi itu. Jadi bukan berdiri itu tidak boleh di hadapan orang tua, tapi hati kita tuh apa? Berdiri itu apa dalam hati kita tuh? Merasa kita tinggi dari orang tua, itu yang dijauhkan. Iya. Ada yang begitu tuh, merasa saya ini lebih benar daripada orang tua. Nah, nauzubillah. Gitu ya. Meskipun orang tua salah, dalam pandangan kita, meskipun orang tua salah, janganlah dibentak, janganlah ini. Pakai tetap kalimat yang santun, cari muter-muter kalimatnya biar kira-kira tidak menyakiti. Gitu ya. Dan tandanya anak soleh itu katanya, hadisnya juga begitu. Tanda anak soleh itu, tandanya anak soleh kepada orang tua itu Pak, doa. Rabbil firli wali walidayya tadi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu udah jelas, sudah paten, itu hadisnya begitu tuh. Gitu kan. Jadi kalau nggak mendoakan orang tua ya gitu ya. Walaupun orang tuanya udah nggak ada Ustaz nih. Iya, wabil khusus ketika orang tuanya sudah tidak ada. Iya. Baik, insya Allah ya Bapak Ibu yang muliakan, kita ada keluarga diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Quran seperti ini mudah-mudahan kita bertambah mulia insya Allah. Amin ya Allah. Manusia. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang muliakan atas dan mohon maaf tadi saya kelembatan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukron. Syukron Pak Ustaz. Sehat-sehat semuanya Ustaz ya. Sehat-sehat semuanya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.